Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Ariska Saputriana, NPM 1903010015 dari kelas E jurusan Ekonomi Syariah, mata kuliah Akuntansi Syariah. Di sini saya akan mempresentasikan laporan keuangan syariah. Neraca lajur atau yang sering disebut dengan worksheet adalah suatu lembaran kertas berlajur atau berkolom yang digunakan untuk kegiatan akuntansi secara manual, yang memuat kolom neraca saldo sebelum penyelesaian, kolom neraca setelah penyelesaian, kolom laba rugi, dan kolom neraca. Neraca lajur dapat mempermudah penyusunan laporan keuangan dan dapat mempermudah menemukan kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi. Neraca lajur memiliki beberapa bentuk kolom, antara lain neraca lajur 6 kolom, neraca lajur 8 kolom, neraca lajur 10 kolom, dan neraca lajur 12. Pada tabel yang pertama, tabel neraca lajur BPRS Rahma periode Desember 2019 menggunakan 6 kolom. Pada kolom pertama neraca saldo disesuaikan, ikhtisar laba rugi, dan posisi keuangan. Nama akun yang pertama kas, masuk pada kas, penempatan pada BI, giro pada bank lain, masuk pada kolom debit, kemudian penyisian kerugian pada bank lain masuk pada kolom kredit, dan efek-efek ini masuk pada kolom debit. Penyisian kerugian efek-efek masuk pada kolom kredit dengan jumlah 5 juta, piutang murabaha masuk pada kolom debit dengan jumlah 6 miliar, penyisian kerugian piutang murabaha 100 juta pada kolom kredit. Pembiayaan mudharabah masuk pada kolom debit 871 juta. Penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah masuk pada kolom kredit 57 juta. Pembiayaan musyarakah masuk pada kolom debit dengan jumlah 43 juta. Penyisihan kerugian pembiayaan musyarakah masuk pada kolom kredit dengan jumlah nilai 1 juta. Pinjaman KOR masuk pada kolom debit dengan jumlah 270 juta. Penyisian kerugian pinjaman KOR masuk pada kolom kredit 8 juta. Aset pajak tangguhan masuk pada kolom debit 10 juta. Aset tetap masuk pada kolom debit juga 148 juta. Akumulasi penyusutan aktiva tetap masuk pada kolom kredit 97 juta. Aset lain-lain masuk pada kolom debit 362 juta. Kewajiban segera masuk pada kolom kredit, giro abadiah masuk pada kolom kredit, tabungan wadiah masuk pada kolom kredit. Selanjutnya masuk dalam kolom kredit. Yang termasuk dalam kolom kredit di sini ada tabungan wadiah, kewajiban pada bank lain, bagi hasil yang belum dibagikan, utang pajak, kewajiban lain-lain, dana syirkah temporer deposito mudharabah, dana syirkah temporer tabungan mudharabah, modal saham, laba ditahan belum tahun 2019 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan 2019 yang sudah ditentukan penggunaannya, laba ditahan tahun berjalan yang sudah ditentukan penggunaannya. Di sini laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya, nominalnya 0, namun masuk pada kolom kredit. Selanjutnya pendapatan mudharabah masuk pada kolom kredit, pendapatan bagi hasil musyarakah masuk pada kolom kredit, pendapatan bagi hasil mudharabah masuk pada kolom kredit. Pendapatan ijarah masuk pada kolom kredit, pendapatan usaha utama lainnya masuk dalam kolom kredit, pendapatan operasi lainnya masuk pada kolom kredit. Selanjutnya, hak pihak ketiga atas bagi hasil DST masuk pada kolom debit, beban gaji kepegawaian. Akun selanjutnya masuk pada kolom neraca saldo disesuaikan dan ikhtisar laba rugi kredit, yaitu pendapatan beban non-usaha. Pada akun zakat dan pajak masuk pada kolom neraca saldo disesuaikan dan ikhtisar laba rugi debit. Kemudian, dari akun pertama neraca saldo disesuaikan debit maupun kreditnya, dari akun pertama dijumlah hingga akun yang terakhir ditempatkan pada bagian paling bawah, terlihat jumlahnya 10 miliar 912 juta. Jadi hasilnya sama, menunjukkan balance. Pada kolom ikhtisar laba rugi, kolom debitnya dijumlah, kolom kreditnya dijumlah. Pada kolom debit, akun yang pertama hak pihak ketiga atas bagi hasil DST sampai dengan beban usaha lain-lain, dan akun zakat, akun pajak. Dijumlah menunjukkan total 1 miliar 540 juta.
pada akun kreditnya akun yang pertama pendapatan murabahah sampai dengan pendapatan operasional lainnya, dan juga akun pendapatan beban non usaha dijumlah menunjukkan total 1.677.100.000. Selanjutnya akun posisi keuangan debitnya dijumlah, kreditnya dijumlah menunjukkan total 9.372.000.000 dan pada kolom kreditnya 9.234.900.000. Pada kolom yang paling akhir diberikan keterangan jumlah laba. Untuk menghitung jumlah laba yang diperoleh, cara menghitung jumlah laba pada kolom ikhtisar laba rugi, debit dan kreditnya. Pada kolom kredit berjumlah 1.677.100 rupiah dikurang pada kolom debit 1.540.000.000, sehingga hasil yang diperoleh 137.100.000 rupiah. Kemudian pada kolom posisi keuangan, pada kolom debit dikurang hasil dari kolom kredit, yaitu 9.372.000.000 dikurang 9.234.900.000 rupiah. Hasil yang diperoleh 137.100.000 rupiah. Pada kolom posisi keuangan, pada kolom debit berjumlah 9.372.000.000 dikurang 9.234.900, sehingga hasil yang diperoleh 137.100.000 rupiah. Jadi antara kolom ikhtisar laba rugi dan kolom posisi keuangan menunjukkan hasil yang sama, yaitu 137.100.000 rupiah. Selanjutnya, laporan laba rugi adalah ukuran kinerja entitas syariah yang juga merupakan dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi atau penghasilan perusahaan. Unsur-unsur yang berkaitan langsung dengan pengukuran laba yang pertama, penghasilan atau pendapatan, yaitu kenaikan manfaat selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aset atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Yang kedua, beban. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus keluar atau berkurangnya aset atau terjadinya kewajiban yang mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian pada penanaman modal. Ketiga, hak pihak ketiga atas bagi hasil. Bagi hasil adalah bagian hasil antara hasil pemilikan dana atas keuntungan dan kerugian investasi bersama entitas syariah dalam suatu periode laporan keuangan. Yang keempat, zakat. Zakat adalah besarnya zakat yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk periode akuntansi perhitungan zakat. Pos-pos pada laporan laba rugi bank syariah. Pendapatan operasi utama. Pendapatan yang pertama dari pendapatan jual beli murabahah, salam, istisna, pendapatan dari sewa, pendapatan dari bagi hasil mudharabah, musyarakah, pendapatan operasi utama lainnya. Pos-pos pada laporan laba rugi bank syariah, yang pertama pendapatan operasi lainnya, yang kedua beban operasi lainnya, yang ketiga pendapatan non operasi, beban non operasi, yang kelima zakat, dan yang terakhir pajak. Tabel selanjutnya laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keterangan yang pertama pendapatan pengelolaan dana sebagai mudharib, pendapatan dari jual beli, pendapatan murabahah, pendapatan dari sewa, pendapatan ijarah, pendapatan dari bagi hasil, pendapatan bagi hasil musyarakah, dan pendapatan bagi hasil mudharabah. Pendapatan usaha operasional lainnya, ada pendapatan usaha utama lainnya, dan pendapatan operasional lainnya. Kemudian dijumlahkan, menunjukkan total 1.657.100.000. Akun selanjutnya hak pihak ketiga atas bagi hasil DST, dan hak bagi hasil milik bank. Kemudian beban usahanya, beban gaji, penyisian kerugian aset produktif, bonus wadiah, beban ADM dan umum, beban usaha lain-lain. Kemudian dijumlah dari beban kepegawaian sampai beban usaha lain-lain menunjukkan total 1.153.000.000. Kemudian nominal laba usaha diperoleh dari pengurangan akun hak bagi hasil milik bank dikurang dengan jumlah, sehingga diperoleh hasilnya 172.100.000 rupiah. Akun selanjutnya pendapatan beban non usaha. Jumlah di sini nominalnya didapat dari laba usaha dikurang pendapatan beban non usaha, sehingga diperoleh hasilnya 192.100.000 rupiah.
zakat 5 juta, laba sebelum pajak diperoleh dari pengurangan jumlah dikurang dengan zakat, sehingga menunjukkan hasilnya 187.100.000 rupiah. Pajak 50 juta. Bagian paling bawah, laba bersih. Laba bersihnya sejumlah 137.100.000 rupiah diperoleh dari laba sebelum pajak dikurang pajak. Nah, hasilnya 137.100.000 rupiah. Laporan ekuitas adalah laporan yang menyajikan perubahan-perubahan pada pos-pos ekuitas dan mencatat informasi tentang penyebab bertambah dan berkurangnya modal selama kurun waktu tertentu. Laporan ini bermanfaat untuk mengidentifikasikan dan menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam suatu periode dengan prinsip pengukuran tertentu. Laporan perubahan ekuitas. Di sini terdapat kolom keterangan. Keterangan saldo 31 Desember 2019, laba ditahan tahun 2012, pembentukan cadangan umum, laba ditahan tahun berjalan, saldo 31 Desember 2000. Kolom berikutnya modal saham, laba ditahan ditentukan penggunaannya, kolom selanjutnya laba ditahan belum ditentukan penggunaannya, dan ini adalah kolom jumlah ekuitas, adalah penjumlahan dari masing-masing kolom, dari mulai modal usaha sampai dengan laba ditahan ditentukan penggunaannya, dijumlah, hasilnya di kolom jumlah ekuitas. Laporan posisi keuangan. Laporan keuangan syariah yaitu menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan dan gambaran dampak keuangan dari transaksi dan peristiwa ekonomi, kinerja, serta perubahan posisi keuangan suatu entitas syariah yang bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Laporan posisi keuangan terdiri dari 4 unsur utama, yaitu aset, liabilitas, dana syirkah temporer. Yang ketiga, laporan posisi keuangan. Di sini kolomnya, kolom keterangan, akun yang pertama kas, saldonya 121 juta. Kemudian keterangan selanjutnya, kewajiban segera dengan saldo 3 juta. Penempatan pada BI dengan saldo 1.040.000. Giro wadiahnya bersaldo 373.000. Penyisihan kerugian giro pada bank lain. Di sini masuk pada kolom debit 40 juta. Tabungan wadiahnya 916 juta. Penyisihan kerugian giro pada bank lain 530 juta. Saldo 39.470.000. Kewajiban pada bank lain 464.000. Masuk pada kolom saldo. Selanjutnya efek-efek 467 juta. Bagi hasil yang belum dibagikan 19 juta. Penyisian kerugian efek-efek 5 juta. Saldonya 462 juta. Utang pajaknya 23 juta. Kemudian pada kolom jumlah, nominal saldonya dijumlah dan didapatkan hasilnya 1.662.470.000. Pada kewajiban lain-lain saldonya 104 juta. Selanjutnya akun piutang murabahah, nominalnya 6 miliar, penyisian kerugian piutang murabahah 100 juta, jumlah 5.900.000 juta. Di sini adalah hasil dari pengurangan akun piutang murabahah 6 miliar dikurang akun penyisian kerugian piutang murabahah 100 juta. Dana syirkah temporer deposito mudharabah, saldonya 6.070 juta. Pembiayaan dana syirkah temporer tabungan mudharabah dengan saldo 375 juta. Jumlahnya 6.445 juta.
Hasil di sini diperoleh dari pengurangan akun dana syirkah temporer deposito mudharabah 6.070 juta dikurang dari akun dana syirkah temporer tabungan mudharabah 375 juta. Pembiayaan musyarakah dengan nominal 43 juta dan penyisian kerugian pembiayaan musyarakah 1 juta. Kemudian saldonya 42 juta diperoleh dari pengurangan pembiayaan musyarakah dikurang penyisian kerugian pembiayaan musyarakah. Jadi hasilnya 42 juta. Total masuk pada kolom jumlah. Di sini hasil dari 814 juta ditambah 42 juta. Hasilnya 856 juta. Laba ditahan yang sudah ditentukan penggunaannya nominalnya 370.000. Laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya 137.100.000. Jumlahnya dari modal saham sampai dengan laba ditahan yang belum ditentukan penggunaannya dijumlah, ditotalkan, hasil totalnya 756.470.000. Pinjaman KOD nominalnya 270 juta. Penyisihan kerugian pinjaman KOD 8 juta. Saldonya 262 juta. Diperoleh dari pengurangan 270 juta nominal pinjaman KOD dan 8 juta dari akun penyisihan kerugian pinjaman KOD. Aset pajak tangguhan saldonya 10 juta. Jumlah 272 juta. Diperoleh dari 262 juta dari saldo pinjaman KOD dan aset pajak tangguhan. Jadi totalnya 272 juta. Selanjutnya aset tetap nominalnya 148 juta. Akumulasi penyusutan aktiva tetap 97 juta. Saldonya 51 juta diperoleh dari pengurangan 148 juta dari akun aset tetap dan 97 juta akumulasi penyusutan aktiva tetap. Jadi hasilnya diperoleh 51 juta. Aset lain-lain 362 juta. Kemudian jumlah diperoleh 413 juta dari penjumlahan akumulasi penyusutan aktiva tetap dan aset lain-lain. Jadi totalnya 413 juta. Pada bagian paling akhir total aset dijumlah keseluruhan saldo menunjukkan hasil yang sama, yaitu 9.103.470.000. Ini hasilnya balance. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan yang memuat informasi arus kas masuk atau penerimaan dan arus kas keluar atau pembayaran dari suatu entitas dalam satu periode. Laporan arus kas disajikan sesuai PSK 2, laporan arus kas, dan PSK 31, akuntansi perbankan. Laporan arus kas, keterangan laba bersihnya saldo 137.100.000 rupiah, penyusutannya 97 juta. Arus kas dari aktivitas operasional min 6 miliar, penyisian kerugian piutang murabahah 100 juta, kewajiban segera 3 juta, giro wadiah 373 juta, tabungan wadiah 916 juta, kewajiban pada bank lain 464 juta, bagi hasil yang belum dibagikan 19 juta, utang pajak 23 juta, kewajiban lain-lain 104 juta. Kemudian di total keseluruhannya diperoleh min 3.998 juta. Arus kas dari aktivitas investasi pembiayaan mudharabah min 871 juta, penyisian kerugian pembiayaan mudharabah 57 juta, pembiayaan musyarakah 43 juta, penyisian kerugian pembiayaan musyarakah 1 juta, pinjaman KOD min 270 juta, penyisian kerugian pinjaman KOD 8 juta, aset pajak tangguhan min 10 juta, aset tetap min 148 juta, aset lain-lain min 362 juta. Kemudian akun-akun dari arus kas dari aktivitas investasi dijumlah menunjukkan total 1.638 juta. Arus kas dari aktivitas pendanaan, dana syirkah temporer deposito mudharabah
dengan nominal 6 miliar 70 juta, dana syarikat temporer tabungan mudharabah 375 juta, modal saham 619 juta 370 ribu, penempatan pada BI min 1 miliar 40 juta, giro pada bank lain min 40 juta, penyisian giro pada bank lain 530 ribu, efek-efek min 467 ribu, penyisian kerugian efek-efek 5 juta. Kemudian di total diperoleh 5 miliar 522 juta 900 ribu. Penambahan kas Januari 121 juta, saldo kas pada 1 Januari 2019 nominalnya 0, sehingga saldo kas pada 31 Desember berjumlah 121 juta. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil adalah rekonsiliasi pendapatan bank syariah yang menggunakan dasar akrual atau akrual basic dan pendapatan yang dibagi hasilkan kepada pemilik dana yang menggunakan kas basic. Dalam laporan rekonsiliasi, pendapatan dan bagi hasil menyajikan yang pertama pendapatan usaha utama dan yang kedua penyelesaian atas pendapatan usaha utama periode berjalan yang kas atau setara kasnya belum diterima. Pendapatan usaha utama periode sebelumnya kas atau setara kasnya diterima di periode berjalan. Yang ketiga, pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Yang keempat, bagian bank syariah atas pendapatan yang tersedia untuk bagi hasil. Dan yang terakhir, bagian pemilik dana atas pendapatan bagi hasil. Ada dua, yang pertama bagi hasil yang sudah didistribusikan ke pemilik dana dan bagi hasil yang belum didistribusikan kepada pemilik. Laporan rekonsiliasi dan bagi hasil. Pada akun yang pertama, jumlah pendapatan usaha utama 101 miliar 657 juta 100 ribu rupiah. Akun pengurangan kosong, pendapatan tahun berjalan yang kas atau setara kas yang belum diterima nominalnya 0. Penambahan pendapatan tahun sebelumnya kosong, kasnya diterima tahun berjalan nominalnya 0. Jumlah penambahan atau pengurangan pendapatan nominalnya 0. Pendapatan yang tersedia untuk dibagi 1 miliar 657 juta 100 ribu rupiah, bagi hasil yang menjadi hak bank 1 miliar 325 juta 100 ribu rupiah, bagi hasil menjadi milik dana. Total keseluruhannya diperoleh nominalnya 332 juta dari pengurangan akun pendapatan yang tersedia untuk dibagi 1 miliar 657 juta 100 ribu rupiah dikurang 1 miliar 325 juta 100 ribu rupiah, sehingga diperoleh hasilnya 332 juta. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana sudah didistribusikan 313 juta. Bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan 19 juta. 313 juta diperoleh dari pengurangan total 332 juta dikurang 19 juta dari akun bagi hasil yang menjadi hak pemilik dana belum didistribusikan. Jadi hasilnya 313 juta. Yang keenam, jurnal penutup. Ayat jurnal penutup ialah ayat-ayat jurnal yang dibuat pada periode akuntansi untuk menutup perkiraan-perkiraan sementara atau nominal account. Tujuan pembuatan jurnal penutup adalah untuk menutup saldo yang terdapat dalam semua rekening sementara. Menutup berarti mengurangi saldo rekening sehingga menjadi nol. Yang kedua, agar saldo rekening modal menunjukkan jumlah yang sesuai dengan keadaan pada akhir periode. Digunakan rekening sementara yang baru, yaitu rekening rugi laba atau ikhtisar rugi laba. Rekening ini hanya digunakan dalam penutupan buku pada akhir periode. Jurnal penutup pada tanggal 31 Desember 2019, keterangannya pendapatan murabahah pada debit 1 miliar, pendapatan ijaroh 100 ribu, pendapatan bagi hasil musyarakah 5 juta, pendapatan bagi hasil mudharabah 208 juta, pendapatan usaha utama lainnya 134 juta, pendapatan operasional lainnya 310 juta, ikhtisar laba rugi, masuk pada kolom kredit, penjumlahan dari pendapatan murabahah sampai dengan pendapatan operasional lainnya, sehingga diperoleh hasilnya 1 miliar 657 juta 100 ribu rupiah. Ikhtisar laba rugi 3 miliar 142 juta 100 ribu rupiah didapatkan dari penjumlahan
hak pihak ketiga hasil PST sampai dengan beban usaha lain-lain. Selanjutnya, ikhtisar laba rugi dengan total Rp137.100.000 diperoleh dari laba ditahan dengan nominal yang sama Rp137.100.000, sehingga dijumlahkan pada bagian yang paling akhir pada kolom debit dan kreditnya menunjukkan total Rp4.936.300.000, pada kolom kreditnya sama Rp4.936.300.000. Jadi hasilnya balance. Yang terakhir, neraca saldo setelah penutupan adalah neraca saldo yang disusun setelah akun nominal dan akun sementara ditutup atau dinolkan saldonya dengan cara membuat jurnal penutup. Neraca saldo setelah penutupan berisi akun nil saja, harta, uang, dan modal. Neraca saldo setelah penutup dapat dibuat dari saldo-saldo buku besar setelah jurnal penutup diposting ke buku besar masing-masing. Dapat juga diambil dari saldo-saldo yang ada di neraca lanjur atau dari laporan keuangan neraca. Pada tabel neraca saldo setelah penutupan, nama akun yang pertama kas, penempatan pada BI, giro pada bank lain, penyisian kerugian giro pada bank lain masuk pada kolom kredit, efek-efek masuk pada kolom debit, penyisian kerugian efek-efek masuk pada kolom kredit, piutang murabahah masuk pada kolom debit, penyisian kerugian piutang murabahah masuk pada kolom kredit, pembiayaan mudharabah masuk pada kolom debit, penyisian kerugian pembiayaan mudharabah masuk pada kolom kredit, pembiayaan musyarakah masuk pada kolom debit, penyisian kerugian pembiayaan musyarakah masuk pada kolom kredit. Akun yang selanjutnya piajak masuk pada kolom debit, penyisian kerugian pinjaman kod masuk pada kolom kredit, aset pajak tangguhan dan aset tetap masuk pada kolom debit, akumulasi penyusuan aktiva tetap masuk pada kolom kredit, aset lain-lain ini masuk pada kolom debit. Kewajiban segera sampai akun yang terakhir laba ditahan tahun berjalan yang belum ditentukan penggunaannya masuk pada kolom kredit. Kemudian kolom debit dan kredit masing-masingnya ditotal, jumlahnya menunjukkan 9.372.000.000. Pada kolom kredit juga 9.372.000.000. Jadi hasilnya menunjukkan balance. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.